Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra innan nafsa la'ammaratum bisu al-ayah. Kepada yang saya muliakan, Ibu Rektor Universitas Bojonegoro, yang mana di kesempatan ini telah memberikan kesempatan yang bagus dalam acara Kultum Langit dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh suci, bulan yang penuh dengan kesucian ini. Juga segenap sivitas akademika Universitas Bojonegoro yang kami muliakan juga. Para pemirsa dimanapun Anda berada, sejenak marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah masih mengizinkan kita untuk kembali bersua dan menikmati ritual keagamaan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang telah memperjuangkan ajaran agama Allah hingga kita bisa melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Pemirsa yang budiman, bahwasanya tema yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah puasa dan pengendalian nafsu. Ini adalah sebuah tema yang menarik. Betapa nafsu itu adalah sesuatu yang mutlak bagi setiap manusia. Memang kalau kita bicara tentang nafsu, itu tidak terlepas dari tiga makhluk yang memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaan. Tiga makhluk itu adalah malaikat, binatang, dan manusia. Malaikat itu adalah makhluk yang dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak dikaruniai nafsu. Binatang adalah makhluk yang dikaruniai nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak dikaruniai akal yang sempurna. Nah, ini yang hebat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak hanya dikaruniai kesempurnaan akal, tapi juga dilengkapi dengan kesempurnaan nafsu. Inilah alasan Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tapi dalam ayat lanjutannya juga diteruskan, tsumma radadnahu asfala safilin. Ini yang unik. Kenapa demikian? Karena nafsu dan akal yang dimiliki oleh manusia itu akan menjadikan manusia ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Manusia akan lebih mulia dari malaikat sekalipun ketika manusia betul-betul memanfaatkan akalnya untuk mengendalikan nafsunya. Namun sebaliknya, ketika manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya dengan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia akan terjerembab dalam kehinaan yang luar biasa. Statusnya tidak bisa dibandingkan dengan malaikat lagi, bahkan statusnya lebih hina, lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Itulah yang disebut dengan status manusia asfala safilin, yang paling rendah di antara yang terendah. Maka dari itu, pemirsa yang budiman, bahwasanya tugas kita itu adalah bagaimana kita memanfaatkan akal sebaik-baiknya, memanfaatkan nafsu sebaik-baiknya. Siapa di antara manusia yang akalnya lebih dominan daripada nafsunya, maka dia adalah ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, yang statusnya jauh lebih bermartabat, jauh lebih tinggi statusnya daripada malaikat. Namun ketika sebaliknya yang terjadi, nafsunya yang justru lebih dominan, nafsu yang mengendalikan akal,
bukan akalnya yang mengendalikan nafsu, maka manusia akan terjerembab dalam lembah yang sangat hina. Statusnya lebih rendah daripada binatang, maka itulah yang disebut dengan asfala safilin. Dalam tema kali ini adalah pengendalian nafsu, bukan pemusnahan nafsu, bukan penghabisan nafsu, tapi pengendalian nafsu. Jadi nafsu itu untuk dikendalikan, tidak untuk dihilangkan. Karena kita nggak bisa hidup tanpa nafsu. Bayangkan kalau seandainya manusia hidup tanpa nafsu. Kita nggak punya nafsu makan, apa yang terjadi? Yang pertama, kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya makan. Satu kenikmatan anugerah Allah telah hilang dari diri kita, yakni kenikmatan mengkonsumsi makanan yang telah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nonsen ketika kita kehilangan nafsu, makanya nafsu tidak bisa kita hilangkan. Nafsu makan contohnya seperti tadi. Juga demikian dengan nafsu akan duniawi. Walaupun duniawi itu adalah bukan target tujuan utama kita, tapi bisa kita bayangkan bagaimana nasib manusia, nasib umat Islam seandainya tidak punya nafsu duniawi. Maka ketika nafsu duniawi telah hilang dalam diri kita tidak semangat bekerja, kita tidak semangat untuk mengumpulkan harta. Padahal Rasulullah dalam hadisnya berfirman, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Ini merupakan sebuah penjelasan dari Rasulullah betapa kita juga harus berpikir tentang dunia. Dan pencapaian akan dunia yang kita raih itu semata-mata tidak terlepas dari adanya nafsu duniawi. Makanya penting nafsu duniawi. Kita bayangkan seandainya umat Islam tidak punya nafsu duniawi, kemudian umat Islam tidak tergerak hatinya untuk mencari harta kekayaan, apa yang terjadi dengan masjid-masjid kita? Siapa yang akan membangun masjid kita ketika umat Islam semuanya miskin karena nafsu duniawinya dimatikan? Siapa yang akan membangun pesantren? Siapa yang akan membangun madrasah ketika umat Islam miskin karena nafsu duniawinya dihilangkan? Sebagai contoh lagi, betapa nafsu juga tidak bisa kita nafikan eksistensinya adalah ketika misalnya Anda seorang pengantin baru akan menjalankan ritual malam pertama. Kemudian Anda masuk di kamar bersama sang istri tercinta. Berdua di atas ranjang, tiba-tiba nafsu birahinya hilang. Apa yang terjadi? Perang Badar pasti akan terjadi. Di situ akan terjadi pertumpahan darah di antara suami istri. Kekecewaan pasti membuncah. Dan minimal keromantisan dalam keluarga akan berkurang ketika nafsu birahi hilang di saat yang tepat. Makanya nafsu tidak bisa kita nafikan. Nggak boleh kita berupaya atau berpikir untuk menghilangkan nafsu, karena begitu pentingnya eksistensi nafsu dalam kehidupan kita. Pemirsa yang budiman, intinya adalah dalam tema ini bukan pemusnahan nafsu, bukan penafian nafsu, tapi pengendalian nafsu. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nafsu itu. Kita bisa berolahraga, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah, takarub ilallah, zikir kepada Allah, kemudian sholat malam, dan masih banyak lagi cara-cara lain yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nafsu ini. Namun, ketika kita mengutip pada kisah yang diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin, di situ ada perbincangan antara Allah dengan akal pasca penciptaan akal. Di situ ada perbincangan antara Allah dengan nafsu pasca penciptaan nafsu. Allah pertama menciptakan akal. Ketika akal sudah diciptakan oleh Allah, Allah berfirman, "Wahai akal, menghadaplah kepadaku." Seraya akal menghadap kepada Allah. "Siap ya Allah, hamba menghadap." Kemudian Allah berfirman lagi kepada akal, "Wahai akal, tahukah engkau siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu akal menjawab, "Aku adalah hambamu yang lemah, wahai Allah Tuhanku, dan engkau adalah Tuhanku yang maha bijaksana." Allah berfirman, "Bagus akal, memang kamu adalah ciptaanku yang paling mulia." Setelah itu kemudian Allah menciptakan nafsu. Setelah nafsu jadi diciptakan oleh Allah, kemudian Allah berfirman, "Wahai nafsu, menghadaplah kepadaku." Kemudian nafsu dengan angkuhnya, dengan sombongnya menghadap pada Allah tanpa sepenggal kata pun. Dia tidak mengatakan apapun kepada Allah karena kesombongannya kepada Allah. Kemudian Allah berfirman kepada nafsu ketika nafsu sudah berhasil diciptakan oleh Allah, "Wahai nafsu, tahukah engkau siapakah engkau dan siapakah aku?"
nafsu pun menjawab, aku adalah aku, dan engkau adalah engkau. Wahai nafsu, seperti itukah jawabanmu? Allah murka. Kemudian Allah memasukkan nafsu, menghukum nafsu ke dalam neraka jahim. Neraka yang penuh dengan siksaan yang berupa api yang menyala-nyala. Panasnya luar biasa. Selama 1000 tahun nafsu digodok, dibakar di neraka jahim. Setelah 1000 tahun berlalu, kemudian nafsu diangkat oleh Allah dari neraka jahim. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, tahukah engkau siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu pun menjawab, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Kemudian Allah berfirman lagi, seperti itukah engkau wahai nafsu? Kemudian Allah menghukum kembali nafsu itu ke dalam neraka wail, neraka yang penuh dengan rasa dingin yang luar biasa yang menusuk tulang selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun berlalu, nafsu diangkat dari neraka wail, neraka yang sangat dingin. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, tahukah engkau siapakah engkau dan siapakah aku? Nafsu pun masih menjawab dengan congkaknya, aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Wahai nafsu, seperti itukah engkau terhadapku wahai nafsu? Kemudian Allah murka dan memasukkan nafsu itu ke dalam neraka ju, neraka yang penuh dengan rasa lapar selama 1000 tahun. Setelah nafsu dimasukkan dalam neraka ju selama 1000 tahun, kemudian nafsu diangkat dari neraka itu. Kemudian ditanya oleh Allah. Allah berfirman pada nafsu, wahai nafsu, tahukah engkau siapakah engkau dan siapakah aku? Kemudian nafsu menjawab, aku adalah hambamu ya Allah, dan engkau adalah Tuhanku yang maha kuasa. Dari 3 hukuman yang diberikan oleh Allah kepada nafsu, ternyata nafsu itu kalah ketika dia dimasukkan ke dalam neraka yang penuh dengan rasa lapar. Nafsu tidak mempan ketika dibakar di api neraka jahim. Nafsu tidak mempan ketika dimasukkan ke dalam neraka wail. Tapi nafsu lumpuh, nafsu minta ampun, merasa kalah ketika dia dimasukkan dalam neraka ju, neraka yang penuh dengan rasa lapar. Itulah sebuah gambaran yang kita kutip dari kitab Duratun Nasihin, bahwasanya banyak hal yang memang bisa kita lakukan untuk mengendalikan nafsu. Tapi cara yang paling efektif untuk mengendalikan nafsu adalah bagaimana membuat diri kita menjadi lapar. Itu sebabnya ini adalah momentum yang sangat berharga, yang sangat spesial, di mana kita kembali diperjumpakan dengan bulan Ramadan, bulan puasa, di mana di bulan puasa ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa, yang notabene puasa merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mengendalikan nafsu kita. Pemirsa yang budiman, kiranya seperti itu yang saya sampaikan terkait dengan tema kita di kesempatan hari ini, yakni puasa dan pengendalian nafsu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam acara ini, yang memberikan kesempatan saya untuk berbicara di kesempatan yang baik ini, khususnya kepada Ibu Rektor Unigoro yang saya muliakan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.